Halo everyone, jumpa lagi denganku Farizara di channel Farizara Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Di kesempatan ini aku mau readingan untuk kalian yang berzodiak Virgo. Tema readinganku kali ini, apa yang akan terjadi pada Virgo dalam waktu dekat ini, meliputi asmara Virgo yang single dan berpasangan, juga karir dan keuangan Virgo. Seperti biasa, sebelum aku memulai readingan, selalu aku ulang-ulang kalau ini adalah general reading, bisa resonate bisa tidak untuk kalian, hanya resonate untuk kalian yang energinya ketarik ke dalam kartu tarot aku. Untuk itu pastikan ada kemiripan atau kesamaan energi kalian dengan yang aku bacakan. Bila ada kemiripan atau kesamaan, artinya readingan ini memang untuk kalian. Dan readinganku ini juga bersifat timeless, tidak berbatas waktu. Kapan saja kalian menonton video readinganku ini, tetap berlaku untuk kalian. Dan buat kalian yang mau personal reading, bisa langsung WA ya ke nomor WA yang sudah aku sematkan di kolom deskripsi. Oke, langsung aja aku mulai readingannya. Aku shuffle dulu kartunya. Apa yang akan terjadi padamu dalam waktu dekat ini? Keluar kartu The Wheel of Fortune, ada The Death, ada Four of Pentacles, ada Three of Cups, dan ada Eight of Swords. Aku bacakan untuk Virgo yang single terlebih dahulu ya, baru kemudian untuk Virgo yang berpasangan. Sepertinya Virgo akan bertemu dengan seseorang yang menarik secara tidak sengaja. Bisa juga kalian akan mengalami cinta pada pandangan pertama. Di sini kalau aku lihat, Virgo memang memiliki kriteria tertentu untuk pasangan idealnya. Untuk Virgo single yang merasa sulit jodoh, ini keberuntunganmu ya, karena akan ada seseorang yang akan datang dalam kehidupanmu. Tapi ada syaratnya, kamu tidak boleh pasif. Kamu harus bisa memikatnya. Untuk bisa mewujudkan harapanmu menjadi nyata, bisa memperoleh pasangan baru dalam kehidupan cintamu, Virgo, sepertinya kamu memang harus bersosialisasi ya untuk mewujudkan keinginanmu itu. Bisa dengan bergabung ya dengan komunitas baru atau kamu melakukan kegiatan baru. Karena ini kartu keberuntungan, bisa jadi kamu akan bertemu dengan seseorang yang kamu suka. Bahkan seseorang ini bisa jadi soulmate-mu. Buat Virgo single yang merasa patah hati karena kegagalan cinta sebelumnya, ada sinyal ya dari semesta. Tidak akan lama lagi kamu akan bertemu dengan seseorang, dan seseorang ini bisa menyembuhkan luka hatimu. Sepertinya kalau aku lihat di sini, kamu terlalu ngebet ya untuk punya pasangan baru, dan kamu cenderung cepat berkomitmen tanpa mengenal lawan jenis lebih dalam. Jadi Virgo, kamu tidak perlu terburu-buru. Kamu perlu masa pendekatan yang cukup untuk meyakinkan kalau kamu dan pasangan barumu ini memang cocok. Kamu pun masih selalu terbayang-bayang dengan masa lalumu, atau bisa juga mantan yang masih mengganggumu. Jika kamu ingin memiliki pasangan, kamu harus menghilangkan rasa takut dan khawatirmu ya, atau rasa ketidakpercayaan dirimu. Bergaullah dan bersosialisasilah.
Karena dengan ikut komunitas baru atau kegiatan-kegiatan baru, kamu bisa memperluas kesempatanmu untuk bertemu orang-orang baru, terutama lawan jenis ya. Tetapi di sini kalau aku lihat energi Virgo ini energi yang belum ingin memiliki pasangan baru sebenarnya. Masih senang sendiri dan takut dengan perubahan yang akan terjadi jika memiliki pasangan, dan masih belum bisa melupakan mantan juga, masih mengingat mantan ya, atau masih merindukan mantan. Aku rasa kamu memang belum siap untuk move on. Bahkan Virgo ini menutup mata dan hati dari pilihan-pilihan yang ada. Bisa juga Virgo ini memang tidak menyadari kalau ada seseorang yang tertarik pada Virgo. Kenapa bisa kamu tidak menyadari? Karena lawan jenis ini menyembunyikan perasaan yang sebenarnya ya. Jadi dia ini enggan menunjukkan perasaannya kepadamu. Bisa juga yang tertarik pada Virgo ini tipenya tipe yang pemalu. Jadi ada rasa kurang percaya diri sehingga takut ditolak bila dia menyatakan cintanya padamu. Bisa juga dia merasa gengsi atau dia merasa dia itu tidak layak untuk mendapatkanmu. Virgo tampaknya seseorang dari masa lalu dan ada juga beberapa lawan jenis yang mendekatimu. Kalau aku lihat di sini, kamu akan menjalin hubungan dengan seseorang yang menyenangkan. Kamu bisa menghabiskan banyak waktu bersama dia. Dan sepertinya ketertarikanmu kepada dia karena dia ini adalah tipe idealmu. Namun jika sebenarnya kalian ini memang tidak cocok dan kedekatan emosional di antara kalian ini kurang, maka hubungan kalian ini tidak akan bertahan lama. Virgo yang single, sepertinya kamu akan mengalami cinta buta ya dalam relationship. Ini kalau aku lihat, bila kamu sudah menyukai seseorang lawan jenis, kamu tidak akan peduli ya, misal dia itu janda atau duda, atau dia ini istri orang atau suami orang, atau dia ini beda agama, atau faktor usia yang perbedaannya jauh, itu kamu tidak memperdulikannya. Dan buat Virgo yang merasa tidak bahagia atau berada dalam ketidakpuasan dalam kehidupanmu, kamu di sini ingin adanya seseorang yang datang untuk menyelamatkanmu dan memberikanmu kebahagiaan. Hati-hati untuk Virgo. Hati-hati ya, karena bisa jadi lawan jenis yang datang akan mengetahui betapa depresinya kamu. Dan itu justru bisa membuat mereka enggan mendekatimu. Atau justru kamu akan menarik lawan jenis yang salah yang hanya akan memanfaatkan kelemahanmu. Kamu bisa terlibat dalam hubungan yang tidak sehat. Dan buat Virgo yang dicintai seseorang, mungkin cinta dia yang sangat tergila-gila ya padamu. Sepertinya dia tidak bisa hidup tanpamu. Hati-hati, mungkin saja dia ini tipe posesif. Dia hanya ingin menjadikanmu pusat kehidupannya. Dalam artian dia ingin mengendalikan dan mengontrol dirimu dengan cintanya. Untuk kasus yang ekstrim ya, bisa jadi seorang ini adalah seorang sosiopat. Jadi dia hanya ingin kamu milik dia seorang. Oke, lanjut ke asmara Virgo yang berpasangan. Apa yang akan terjadi dalam waktu dekat ini? Karena ini kartu The Wheel of Fortune, untuk Virgo berpasangan yang hubungannya baik-baik saja, tampaknya keberuntungan memang sedang menyertai hubungan kalian ya. Semua rencana yang kalian lakukan bersama berjalan dengan semestinya. Hubungan ini akan meningkat ke tahap selanjutnya. Tapi jika Virgo yang berpasangan merasa hubungan dengan pasangan tidak terlalu bahagia, hubungan kalian ini justru akan diguncang oleh suatu masalah. Di sini kalian harus menyelesaikan masalah dan memperbaiki hubungan kalian, atau kalian memilih membebaskan diri dari hubungan dan beralih ke sesuatu yang lebih baik. Jadi ada pilihannya di sini untuk Virgo berpasangan yang sedang ada masalah dalam hubungan. Ada kartu Death di sini ya. Kartu Death ini memang bukan kartu yang baik untuk percintaan. Untuk Virgo yang berpasangan, bisa juga kamu dengan pasanganmu ini akan mengalami sesuatu kejadian yang cukup berat. Kejadian ini memang harus kamu lalui ya. Ini untuk menguji kekuatan kalian sebagai pasangan. Virgo yang berpasangan, seiring waktu, kamu dan pasanganmu ini ternyata memiliki banyak ketidakcocokan. Karena sepertinya setelah kamu menjalani hubunganmu dengan pasangan,
pasanganmu ada perubahan karakter ya. Di sini kamu merasa kamu tidak memiliki banyak kecocokan dengan pasanganmu. Hal ini terjadi bisa dikarenakan masa PDKT kalian terlalu singkat. Kalian terlalu terburu-buru ya untuk berkomitmen sebelumnya. Inilah yang menyebabkan kalian belum terlalu mengenal karakter satu sama lain. Hubunganmu dengan pasangan ini sepertinya memang tidak berkembang ya, atau macet. Gairah cinta dan daya tarik fisik di antara kalian berdua ini mulai hilang. Kalian bersama hanya karena memang sudah terbiasa hidup bersama, atau bisa juga kalian bersama karena masih memiliki tujuan yang sama, sehingga kalian tidak punya alasan yang kuat untuk berpisah. Tapi jangan khawatir, hubungan kalian dan pasangan ini masih bisa diselamatkan. Kamu Virgo memang harus melakukan perubahan besar ya jika ingin menyelamatkan hubungan kalian, tentunya dengan kerja keras dan ketabahan hati. Bisa juga hubungan yang bermasalah ini disebabkan kamu yang terlalu posesif atau terlalu cemburuan ya. Jadi sikap inilah yang membuat pasangan kalian merasa tidak nyaman. Bisa juga karena kamu atau pasanganmu yang terlalu dominan dalam hubungan. Tapi meskipun begitu, ada kekhawatiran ya dalam dirimu, takut kehilangan dia. Salah satu dari kalian ini ada keengganan keluar dari hubungan ini. Untuk Virgo berpasangan yang tidak ada masalah dalam hubungan kalian akan berjalan baik-baik saja dan stabil, serta kalian bisa menjaga dengan baik hubungan kalian. Meskipun hubungan tidak romantis, tapi hubungan kalian ini penuh dengan rutinitas, sehingga kalian masih merasa nyaman dan dekat satu sama lain. Bahkan kalian enjoy menghabiskan waktu berdua tanpa diganggu orang lain. Kamu Virgo dengan pasanganmu akan banyak menghabiskan waktu untuk bergembira dan bersenang-senang bersama. Sepertinya untuk Virgo yang berpasangan dan mengalami masalah dalam hubungan, perlunya kalian beristirahat sejenak ya dari hubungan. Bisa kalian melakukan hangout dengan teman-teman. Mungkin ini bisa membuatmu berpikir jernih, atau kamu menghabiskan waktu bersama agar bisa membantu memperbaiki hubungan kalian. Dalam menyelesaikan masalah, perlunya adanya kompromi ya, dan tentunya komunikasi yang baik. Hati-hati di sini karena ini kartu Three of Cups. Kartu ini juga bisa memberi sinyal akan hadirnya orang ketiga di dalam hubungan kalian, atau bisa juga terjadi masalah ya pada pasangan kalian, masalah kecanduan. Ini bisa konotasinya negatif ya, bisa kecanduan alkohol, atau kecanduan pesta, atau kecanduan obat-obat terlarang, atau kecanduan seks bebas. Virgo, jika hubunganmu dengan pasangan ini masih baru, kamu mungkin masih meraba-raba ya tentang kepribadian dan karakter pasanganmu sebenarnya. Kamu masih menebak-nebak apa yang dia harapkan darimu dan dari hubungan kalian, juga apa yang kamu inginkan dari hubungan ini. Kamu masih penyesuaian ya sepertinya, dan kamu juga mencari tahu bagaimana menjalankan hubunganmu dengan pasangan dengan baik. Tampaknya pasanganmu ini lebih mengatur dan mengontrolmu ya, jadi dia seolah-olah membatasi ruang gerakmu, seolah-olah dia memanipulasimu sehingga kamu terpaksa menuruti apa yang dia katakan, apa yang dia inginkan, bahkan apa yang dia perintah. Ini bisa berlaku sebaliknya ya, bisa kamu yang mengontrol dan mengatur pasanganmu. Bisa juga kamu mungkin dikecewakan ya, atau dibohongi, atau bisa juga dikhianati oleh pasanganmu, tapi kamu sama sekali tidak menyadarinya. Atau bisa juga kamu udah tahu, tapi kamu berpura-pura tidak tahu. Kamu berpura-pura tidak peduli karena kamu ingin mempertahankan hubungan kalian. Ini juga berlaku sebaliknya ya, kamulah yang membohongi atau kamulah yang memanipulasi pasanganmu. Hubungan kalian ini bisa awet ke depannya, asal adanya pengorbanan besar. Jadi kamu harus rela berada di bawah kendalinya. Kamu tidak bebas menjadi dirimu sendiri dan kamu tidak bisa melakukan apa yang kamu inginkan. Sepertinya ini hubungan yang tidak sehat ya, atau hubungan yang tidak bahagia, tapi sepertinya cukup lama ya hubungan ini berlangsung. Jadi kamu merasa terkurung di dalam sebuah hubungan. Dalam hatimu, kamu tahu kalau hubungan ini sepertinya sudah tidak bisa dipertahankan. Namun kamu masih bertahan di posisi ini. Bisa jadi itu karena kamu terlanjur menyayanginya, atau kamu takut ya hidup sendiri tanpa dia. Atau bisa juga kamu terlalu tergantung ya secara finansial dengannya.
atau kamu menyukai statusmu sebagai pasangannya. Apapun itu ya, ini memang butuh pengorbanan. Bisa jadi kamu masih terus berada dalam hubungan yang tidak sehat ini karena kamu sendiri tidak tahu cara melepaskan diri dari dia. Bisa juga kamu takut ya menyakitinya, atau takut dia akan menyakitimu, atau takut dia akan menyakiti dirinya sendiri. Bisa juga Virgo yang berpasangan ini terlibat hubungan dengan seseorang yang buruk ya, dalam tanda kutip, seseorang yang bisa memberimu pengaruh-pengaruh negatif, bahkan bisa menjerumuskanmu dalam kesulitan. Ini saran saja ya untuk Virgo, kamu bisa kok mendapatkan pasangan yang jauh lebih baik dari dia. Oke, lanjut, karir dan keuangan Virgo, apa yang akan terjadi dalam waktu dekat ini? Kartu The Wheel of Fortune muncul ya di sini. Ini adalah kartu pertanda baik, kartu keberuntungan. Bisa jadi untuk Virgo yang sedang atau yang sudah berusaha keras ya untuk mendapatkan penghasilan, kamu akan mendapatkan keberuntungan dalam hal keuangan. Sedangkan untuk Virgo yang sudah berkelimpahan dalam hal materi dan uang, ini justru malah kebalikannya ya. Kamu akan mengalami penurunan penghasilan, tapi tidak perlu khawatir karena kamu masih beruntung. Kamu masih memiliki simpanan uang atau materi yang cukup. Untuk karir ya atau bisnis, keberuntunganmu sedang baik. Bisnis kamu akan berkembang atau karir kamu akan maju ya dalam waktu dekat ini. Jadi lakukan saja apa yang ingin kamu lakukan atau ambil segera kesempatan baik yang datang. Untuk Virgo yang sedang mencari pekerjaan, kamu akan mendapatkan pekerjaan yang kamu inginkan. Minimal kamu mungkin akan mendapatkan panggilan wawancara ya dari perusahaan impian kamu, di mana kamu bisa berkesempatan menunjukkan kemampuanmu. Akan ada perubahan besar ya di karir maupun di keuanganmu. Untuk Virgo yang ingin berganti pekerjaan atau ingin memulai bisnis sendiri, sekarang saat yang tepat ya untuk kamu. Sedangkan untuk Virgo yang sudah memiliki karir dan stabil, akan adanya perubahan. Jika perubahan ini memberi kamu kesulitan atau memberi kamu tantangan, jangan menyerah ya, karena ini akan membawa karir atau keuanganmu justru ke arah yang lebih baik. Virgo yang kondisi keuangannya sedang bagus atau stabil, akan ada pengeluaran yang mendadak. Jadi sebaiknya persiapkan ya keuanganmu untuk menghadapi saat-saat seperti itu. Kebalikannya, untuk Virgo yang sedang menghadapi masalah keuangan, justru akan mendapatkan keberuntungan atau akan mendapatkan bantuan yang membuat kondisi keuanganmu membaik. Untuk Virgo yang memiliki pekerjaan yang bagus tapi sudah jenuh ya, dan kamu ini ingin berganti pekerjaan atau bisnis yang selama ini kamu impikan, sekarang juga saat yang tepat ya untuk kamu mewujudkannya, karena ini fase keberuntunganmu Virgo. Jadi kamu tidak perlu melakukan perubahan yang mendadak dalam pekerjaan, karir maupun keuanganmu. Cukup lanjutkan saja apa yang sedang kamu kerjakan, tetapi tetap jeli untuk menangkap kesempatan baik yang ada di depan mata, karena ini bisa memberikanmu keuntungan dalam hal karir maupun keuangan. Untuk Virgo yang memiliki bakat ya, ini kesempatanmu untuk mengembangkan bakatmu. Memang tidak akan berjalan semudah yang kamu rencanakan, tapi kemungkinan besar kamu akan bisa maju dan sukses ya secara karir dan keuangan melalui bakatmu ini. Dan ini perlu waktu. Dalam hal karir, sepertinya ada peringatan untuk Virgo untuk tidak terlalu bergantung pada rekan bisnis kamu. Karena bila sewaktu-waktu bisnis kamu berjalan tidak lancar seperti dulu, kamu harus siap untuk itu. Juga jangan terlalu bergantung dengan pekerjaanmu. Jika kamu merasa tidak bisa berkembang di pekerjaanmu, kamu bisa mencari pekerjaan baru. Demikian pula dalam hal keuangan ya, jika kamu mengalami penurunan penghasilan atau kehilangan uang semisal itu, atau semisal mengalami kerugian, jangan terpuruk. Jadikan ini sebagai pembelajaran untuk kamu ya, dan kamu bisa ambil hikmah yang positif dari masalah keuangan ini. Jika kamu Virgo dalam kondisi kekurangan uang, sebaiknya lakukan perubahan-perubahan ya, semisal memangkas pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu. Lebih utamakan kebutuhan dasar ya, dan segeralah melakukan perubahan-perubahan, karena dengan perubahan masalah keuangan kamu bisa segera teratasi, dan kamu juga bisa menghindari masalah keuangan yang lebih parah lagi ke depannya. Jika kamu tidak melakukan perubahan, kamu terpaksa harus menerima perubahan yang akan terjadi. Masalah dalam keuangan ini bisa membuat kamu cukup protektif ya terhadap keuanganmu.
Jadi kamu merasa perlu mengamankan keuanganmu. Di sini kalau aku lihat kondisi keuanganmu Virgo aman ya atau cukup stabil. Kamu di sini memang memiliki cukup uang, tapi ada ketakutan kehilangan materi. Ada semacam perasaan merasa tidak aman ya. Tapi sepertinya masalah keuangan ini akan bisa teratasi asal fokus ya. Dan kalau aku lihat di sini ada ketakutan Virgo membelanjakan uang. Juga ada ketakutan Virgo memberikan uang kepada orang lain. Juga untuk menginvestasikan uang, sepertinya lebih membangun fondasi untuk mengamankan keuangan atau lebih ke arah penghematan uang ya. Di sini kalau aku lihat ini saran ya dari kartu dalam hal karir atau pekerjaan. Kamu sebaiknya gigih ya Virgo dan tidak menyerah. Jika kamu bekerja keras, kamu akan berhasil dan kamu bisa merayakan keberhasilanmu. Ini juga ada peringatan dari kartu untuk Virgo yang lebih banyak meluangkan waktu untuk hangout atau berpesta daripada mengurusi bisnis. Hal ini bisa mengakibatkan karir dan bisnismu terganggu. Untuk Virgo yang ingin bekerja sama dengan partner, ini waktu yang tepat ya untuk kamu berkolaborasi, bekerja sama dengan rekan atau partner yang tentunya memiliki minat dan tujuan yang sama ya denganmu dalam hal bisnis atau pekerjaan. Untuk Virgo yang mendapatkan uang lebih ya dari yang kamu harapkan, tetap belanjakanlah uangmu dengan bijaksana ya, jangan lupa menabung untuk masa depan. Dan untuk Virgo yang sedang mencari pekerjaan, kamu akan mendapatkan tawaran pekerjaan baru ya. Atau bisa juga Virgo akan mendapatkan promosi jabatan. Dan kalau aku lihat di sini lingkungan pekerjaanmu, juga pekerjaan atau bisnismu ini berjalan baik dan lancar. Dan kamu pun senang ya dengan keadaan ini. Ini pesan aja dari kartu, meskipun kondisi keuanganmu Virgo sedang baik atau uang datang dengan lancar, jangan pernah menghambur-hamburkan uang, karena uang juga bisa pergi dengan cepat secepat dia datang. Dan di sini kabar baiknya, dedikasimu, kerja kerasmu akan dihargai dan diakui oleh rekan-rekan kerjamu atau oleh atasanmu. Sepertinya investasimu atau proyek tim yang kamu kerjakan akan membuahkan hasil yang baik. Virgo, sepertinya kamu menciptakan batasan-batasan ke dirimu sendiri, baik itu di karir maupun di pekerjaanmu. Kamu mungkin akan menolak ya suatu promosi atau tawaran-tawaran pekerjaan atau sebuah proyek karena kamu rasa itu di luar kemampuanmu. Padahal atasanmu atau klienmu memberikan kamu tawaran karena merasa kamu memiliki kemampuan. Sepertinya kamu mensabotase kesuksesanmu sendiri. Sesekali perlunya Virgo harus berani ya melangkah keluar dari zona nyamanmu. Dan di sini kalau aku lihat ada yang berusaha menjatuhkan karirmu atau menyepelekan keberhasilanmu. Atau ada orang-orang ya yang berusaha menfitnahmu untuk menghancurkan reputasimu. Jadi berhati-hati ya dengan orang seperti itu. Mungkin juga ada orang yang mengkritik kamu secara keras untuk menjatuhkan mentalmu. Sebaiknya jangan terlalu terpengaruh ya dengan kritik itu. Tetap lakukan apa yang menurutmu baik. Dalam hal keuangan, Virgo harus berhenti berpikiran sempit dan negatif. Kalau kamu berpikir kalau kamu tidak beruntung menjadi kaya dan sukses, maka kamu tidak akan melihat jalan atau cara menuju kekayaan atau kesuksesan. Seandainya kamu berpikiran positif bahwa hidupmu penuh dengan kelimpahan dan penuh dengan keberuntungan, maka sikap kamu akan berubah. Kamu akan menemukan cara untuk benar-benar menjadi sukses dan kaya dengan kemampuan dan keahlianmu. Jika Virgo merasa bosan atau benci dengan pekerjaanmu, kamu bisa berhenti dari pekerjaanmu atau bertahan dengan situasi yang ada. Kalau kamu tidak bisa mengganti pekerjaanmu, kamu bisa berusaha memperbaiki ya, atau mengubah kondisi yang membuatmu bosan atau tidak nyaman. Bisa jadi karirmu yang tidak berkembang ini Virgo karena kamu berada di tengah-tengah lingkungan kerja yang toksik ya. Jadi kamu ada kejenuhan dengan pekerjaanmu maupun dengan karir kamu. Kamu mungkin ingin ya berhenti bekerja tetapi kontrak kamu masih lama. Atau kamu berpikir jika berhenti bekerja akan tidak mudah menemukan pekerjaan baru yang lebih baik. Sebenarnya Virgo, kamulah yang menentukan nasibmu ya. Dan kamu memiliki kekuatan untuk merubah hidupmu.
Jadi paling tidak kamu harus berusaha untuk mengubah keadaan. Oke, sekian dulu ya readinganku kali ini. Semoga readinganku ini bermanfaat untuk kalian, terutama untuk kalian yang berzodiak Virgo. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video aku ini sampai selesai. Buat yang belum subscribe, segera subscribe ya, karena dengan subscribe energi kalian ini bisa terkoneksi ke dalam kartu tarot aku. Jika aku melakukan readingan lagi, insya Allah readingannya bisa resonate untuk kalian. Tetap support channel YouTube aku ya, Farizara Tarot, dengan bantu like dan share ke teman-teman kalian. Buat kalian yang mau request tema, bisa kalian tulis ya di kolom komentar. Terima kasih, sukses selalu, sehat selalu, bahagia selalu untuk kalian semua. Sampai bertemu lagi denganku di readingan berikutnya.